Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi percabangan dan perulangan. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Fauzan dengan NIM 12050111663. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang percabangan. Secara umum, percabangan ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada percabangan dua. Percabangan ini merupakan percabangan yang paling dasar dan paling sering digunakan serta paling mudah dalam pengaplikasiannya. Dalam prakteknya, ia hanya mempunyai dua pilihan, antara ya atau tidak. Kemudian, percabangan selanjutnya ada percabangan yang lebih dari dua, yang merupakan kelanjutan dari percabangan satu atau percabangan yang dua tadi. Kita masuk yang percabangan pertama, yaitu percabangan if. Percabangan if ini adalah percabangan dua itu sendiri, yang hanya memiliki satu pilihan dan hanya dijalankan ketika kondisinya benar. Maka akan saya contohkan bagaimana percabangan if ini. Di sini sudah ada percabangan if. Nah, kita akan coba run program ini. Dia memiliki syarat, if belanja besar dari 10.000, maka akan muncul pesan selamat Anda mendapatkan hadiah. Jika tidak, maka dia akan menampilkan terima kasih. Kita akan coba run program ini. Kita masukkan misalnya 5.000, maka dia hanya akan memprint terima kasih saja tanpa menampilkan pesan selamat Anda mendapatkan hadiah. Tapi apabila kita masukkan kondisinya harganya itu lebih dari 10.000, maka dia akan menampilkan pesan selamat Anda mendapatkan hadiah. Lanjut ke pesan selanjutnya, percabangan if else. Nah, percabangan ini adalah alternatif, ada alternatifnya dalam kita menjalankan percabangan. Dan juga if else ini merupakan dasar dari percabangan dua. Langsung saja kita masuk ke contoh programnya. If else. Nah, kita akan coba run program ini. Ini adalah program untuk menampilkan dia lulus atau tidak. Jika nilainya lebih sama dengan 70, maka dia lulus. Tetapi jika di bawah itu, maka dia tidak lulus. Maka kita akan coba run. Kita masukkan misalnya namanya si Budi. Dia punya nilainya 70, maka selamat Budi, Anda lulus karena kondisinya nilai besar sama dengan 70. Tetapi jika kita masukkan misalnya si Ahmad, nilainya itu adalah 60, maka dia akan menghasilkan maaf Ahmad, Anda gagal karena kondisinya tidak terpenuhi untuk mencetak kondisi yang Anda lulus. Itu tadi fungsi if else ini, dia mempunyai berbagai pilihan ganda untuk berbagai kasus yang kita inginkan. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Percabangan if else tekan operator ternary. Nah, karena operator ternary ini konsepnya hampir sama dengan percabangan if else, sehingga dapat kita gunakan pula untuk mempermudah serta mempercepat kita dalam membuat satu program. Seperti ini contohnya. Misalnya kalau boolean ini kita buat nilainya true. Nah, kalau misalnya nilainya true, maka dia akan menghasilkan jawaban iya. Kalau misalnya kita memakai if else, kita akan lebih panjang lagi prosesnya. If boolean suka true, jawabannya iya dan sebagainya. Tetapi jika kita menggunakan ternary, maka dia akan lebih cepat. Nah, hanya sekitar 3 baris sintaks saja dia sudah memberikan jawaban gitu. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, percabangan if else if.
Nah, percabangan ini merupakan kelanjutan dari percabangan if else. Jadi ada percabangan if dalam percabangan if lagi gitu. Dia menggunakan semacam perulangan semacam percabangan. Dia menggunakan lebih dari dua pilihan. Langsung saja kita lihat contoh programnya. Seperti ini. Nah, yang tadi, yang if else tadi nilainya hanya bisa satu nilai saja. Sementara yang if else bisa kita kondisikan untuk membuat dia tuh mempunyai grade-grade-nya sendiri. Seperti itu. Coba kita run. Misalnya nilai kita inputkan 60. Maka langsung keluar di situ grade-nya itu C+. Beda dengan if else tadi. Kalau kita hanya memasukkan nilai di atas 70, dia hanya menampilkan lulus. Kita tidak tahu grade-nya berapa karena kita tidak memasukkan kondisi grade-nya tersebut. Dan tidak akan bisa karena if else tersebut hanya mempunyai dua pilihan saja. Beda dengan if else if, kita dapat memasukkan berbagai kondisi-kondisi yang kita inginkan. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, switch case. Nah, switch case ini penggunaannya hampir sama dengan if else, cuman formatnya saja yang berbeda. Nah, dalam switch case ini terdapat istilah break dan default. Break ini artinya berhenti, untuk menekan komputer tersebut berhenti dan mengecek case-case yang lainnya. Sementara default artinya jika pilihan yang kita masukkan itu tidak sesuai dengan case yang ada, maka pilihan yang default akan dinyalakan oleh komputer. Nah, break dan default ini bisa kita pisahkan. Gitu. Default boleh tidak memiliki break karena default sendiri itu sudah merupakan penutup dari percabangan switch case tersebut. Mari kita masuk ke contoh programnya. Di sini ada switch lampu lalu lintas. Nah, kita dapat lihat di sini ada break dan default. Kalau kita tidak memasukkan warnanya ini, misalnya merah, kuning, hijau, kita masukkan warnanya misalnya ungu, maka dia akan langsung ke default larinya. Sementara kalau kita masukkan di antara merah, kuning, hijau, maka dia akan memprint sesuai dengan case-nya tadi itu. Di sinilah diperlukannya break untuk membatasi program, untuk melihat apakah ada kondisi yang lain yang memenuhi dari pilihan kita. Coba kita run program ini. Misalnya kita inputkan merah, maka dia akan bilang merah berhenti karena case-nya sesuai. Namun coba kita hapus break di sini. Kita hapuskan break di situ, kita coba merah. Nah, karena kita nggak memasukkan breaknya di antara merah ini, maka yang kuning juga akan ikut terprint. Gitu. Jadi break itu memang untuk membatasi antara case-case yang ada. Lanjut, nested. Nested ini percabangan bersarang. Bersarang dalam artian dalam percabangan ada percabangan lagi, gitu. Ini berguna untuk ketika melakukan sesuatu yang kompleks. Langsung saja masuk ke program. Setelah kita masuk ke sini belanjaan, kita langsung run. Nah, dapat disaksikan bahwa di sini ada if lagi. If else, terus ada else, if else. Jadi dalam percabangan ini yang nested ini tidak dibatasi berapa banyak percabangan yang akan kita buat gitu. Tergantung kondisi yang ingin kita buat. Setelah kita masukkan tidak, setelah belajar kita misalnya di atas 100.000 akan mendapatkan diskon 5.000. Berarti kita coba masukkan 5.000. Nah, karena kita masukkan tidak, maka dia dapat else. Kita masuk ke dalam kondisi percabangan else. Itu tadi. Jadi dalam nested ini kita tidak dibatasi berapa banyak percabangan yang akan kita lakukan. Oke, selanjutnya kita masuk ke perulangan. Nah, perulangan ini tuh secara
secara harfiah itu artinya program melakukan perulangan sesuai dengan apa yang diminta. Terdapat 3 hal yang harus dipenuhi, yaitu fungsi awal, kemudian pada saat proses, dan kemudian pada saat akhir. Nah, dalam perulangan sendiri ada berbagai jenis. Yang pertama adalah perulangan for, yaitu jika perulangan tersebut diketahui jumlah perulangan yang akan kita lakukan. Kita langsung saja masuk ke contoh. Ini perulangan for. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwa dia akan diulang sebanyak 5 kali. Selagi ini belum memenuhi dari syarat yang akan ditentukan gitu. Kita akan run saja. Nah, karena di sini sudah kita masukkan 1, selagi dia nilainya masih di bawah dari 5, maka dia akan terus memprint hello world. Tetapi di sini mendapat post increment. Jadi setiap melakukan iterasi atau perulangan, dia akan bertambah 1 nilainya. Lanjut ke pembahasan kedua, while. Nah, kalau while ini perbedaannya itu perulangannya kita belum bisa ketahui. Jadi kita harus masukkan dulu kondisinya, baru nanti kita bisa mengetahui, oh ini berapa banyak dia akan mengulang program gitu. Langsung saja kita masuk ke contoh. Kita masuk ke while. Run while.main. Nah, di sini bedanya dengan yang for tadi. Dari yang for tadi itu kita sudah melakukan inisiasi bagi kondisinya. Nah, kalau dalam while kita hanya cukup memasukkan syaratnya saja. While if kecil dengan 5, dia akan terus makan hello world. Nah, post incrementnya terdapat di akhir dari si while-nya tadi gitu. Jadi si while-nya ini akan mengulang terus hingga sebelum syarat tersebut bernilai false. Jadi selama dia bernilai true, dia akan terus mengulang program itu. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Do while. Nah, do while ini mirip dengan while, cuman kalau di while tadi dia melakukan perulangan tersebut memakai syarat. Jadi kalau syaratnya tidak memenuhi, maka dia akan tidak menjalankan program tersebut. Tetapi kalau do while ini, dia akan melakukan perulangan minimal sekali walaupun itu bernilai false. Nah, kalau dia bernilai false, maka dia akan mengulang sekali saja. Nah, kalau dia bernilai true, baru dia akan mengulang sesuai dengan yang kita inginkan. Masuk ke contoh saja. Nah, di sini karena kita do dulu, kita masukkan do untuk memprint hello world ini. Nah, makanya dia dapat mengulang sekali saja sebelum dia ngecek kondisi while-nya. Setelah dia mengecek kondisi while-nya, maka dia akan melakukan perulangan sesuai dengan kondisi while tersebut. Lanjut ke pembahasan terakhir, itu nested loop. Nah, cara kerja nested loop ini hampir sama dengan persamaan nested yang tadi di awal. Nah, untuk perintah sendiri dapat kita sesuaikan dengan kebutuhan kita, seperti melakukan while atau for atau do while, itu tergantung kitanya sebagai seorang programmer. Langsung ke contoh, itu nested. Nah, di sini kita dapat lihat ini adalah static for dalam for gitu. Dari perulangan for dalam for. Coba kita run. Nah, misalnya saya masukkan A-nya di sini 10 dan B-nya ini 5, maka dia akan menghasilkan seperti ini. Di sini ada 10 baris. Dan ini adalah 0 sampai 4, itu adalah 5 indeks. Begitu. Cukup sekian dari presentasi saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tulisan, dalam cara penyampaian, atau dalam kualitas video. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah datang dari diri saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.